لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain, amma ba'du. Sahabat Dr. Imin Studio, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan atau melakukan kajian tentang manasik haji dan umrah. Apa itu haji dan apa itu umrah? Bagaimana persamaan dan perbedaannya? Ya, haji dan umrah adalah sama-sama menyengaja datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara khusus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Adapun perbedaan haji dan umrah ditentukan oleh waktu pelaksanaannya. Maka haji dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan umrah seluruh waktu dalam setiap tahun dan tahun sah untuk melaksanakan umrah kecuali hari-hari ibadah. Kecuali hari-hari ibadah bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pengertian ibadah umrah dalam bahasa artinya berkunjung. Umrah dalam istilah syara ialah berkunjung ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Dimulai dengan berihram dari miqat, bertawaf di sekelilingnya, bersa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah, dan bertahalul atau bergunting dan bercukur rambut dengan niat umrah dan ihramnya karena Allah serta dilaksanakan dengan tertib. Bagaimana dengan dalil daripada pelaksanaan ibadah haji? Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 197 dan Al-Baqarah ayat 196. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanyalah untuk Allah. Sedangkan dalam hadis bagaimana kita ketahui, ja'a fi sahihaini an Umar ibn radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunil Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil haram. Bahwasanya Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Sedangkan dalam riwayat Muslim, qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallah farada alaikumul hajj wal fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berangkatlah haji. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah falam yarfuthu walam yabsuk raja'a min dzunubi ka yaumi wiladati ummihi. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak melakukan rafas dan berbuat fasik, raja'a min zunubi, dia kembali dari pulang kembali ke tempat asalnya sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Baik, berdasarkan ijma' kama sabata haji bi fi'li alaihi wasallam, bahwasanya ajma'ul muslimun ala anna al-hajja fardu 'ala al-mustati', bahwasanya haji itu hukumnya wajib bagi mereka yang mampu melaksanakannya, man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju, faqala rajul aqul al-'am ya Rasulullah,
fasakat hatta qala salasa qala Rasulullah sallallahu law qultu na'am lawajadta wa lam istata'tum. Bahwasanya kalau saya bilang kalau saya menjawab iya, maka kalian akan mewajibkannya dan kalian tidak akan sanggup. Ya. Baik. Semua qala zaruni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qabla bi kasrati sawalihim wa ikhtilafi ala anbiya'ihim. Wa idza amartukum bi syai'in fa'atu minhu man istata'tum wa idza nuhitukum min syai'in fad'uuhu. Ya, fad'uuhu. Ya. Dan jika aku katakan kepada dan beliau bersabda, kunjungilah aku, ma taraktukum, aku tidak akan meninggalkan kalian. Fa inna bahwasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena kenapa? Karena mereka banyak bertanya kepada nabi mereka dan menyelisihi nabi mereka, mendebat nabi mereka. Dan maka jika aku memerintahkan kalian atas sesuatu, maka datangilah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, maka jauhilah. Nah, ini adalah wal hajjul wajib ala marrah karrajul. Bahwasanya haji itu hanya wajib sekali ya, bagi umat Islam. Baik, lil haji qismani min asy-syurut ya. Syarat untuk melaksanakan haji pertama apa? Al-bulugh ya. Akil baligh. Kemudian fal hajja 'ala sabi ya. Anak kecil, anak bayi belum wajib melaksanakan ibadah haji. Fa kama qulna fa idza hajja fa hajju sahih wa bulugh syurut min sya'il ibadat. Dan adapun jika dia melaksanakan ibadah diajak untuk melaksanakan ibadah haji, maka haji tetap sah. Wal bulugh syartu min sya'il ibad ya. Bahwasanya akil baligh itu adalah merupakan syarat dari pelaksanaan ibadah. Kemudian al-aqal, ya, orang yang memiliki akal, sehat akal, fala yajibu ala majnun. Orang yang gila tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Al-hurriyah, yang ketiga itu al-hurriyah, fala yajib ala raqiq wa man bi syaibihi iqun. Kemudian istata'ah, yaitu kemampuan, wa hiya al-qudrah al-hajj wa takunu fil amri atiyah ya. Kemampuan dalam hal harta, kemudian kendaraan, kemudian kemampuan dalam melakukan perjalanan, kemudian perjalanan itu akan adalah perjalanan yang aman. Baik, berikutnya lil haji arba'atu arkan. Haji itu memiliki 4 arkan ya. Ini saya mengkaji dari kitab Taisir Ahkam Hajj wal Umrah ya, li Ustaz Dr. Ahsan Ramadan Fahlat ya, salah satu dosen dari Aljazair. Lil haji arba'atu arkan. Haji itu ada memiliki 4 rukun. Yang pertama apa? Al-ihram, memakai pakaian ihram. Kemudian as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian wukuf fil Arafah, yaitu wukuf berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam daripada matahari. Kemudian tawaful ifadah ya, tawaf wajib. Inilah 4 hukum yang wajib dilakukan ketika kita melakukan ibadah haji. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian ihram ya, dan miqat. Ihram berasal dari kata ahrama yang artinya mengharamkan. Menurut syarak, ihram ialah permulaan memasuki pekerjaan haji atau umrah, sebagaimana takbir dalam permulaan salat. Ihram dilakukan baik untuk haji saja atau umrah saja atau untuk kedua-duanya. Ihram wajib dikerjakan dari batas-batas tempat dan waktu yang dinamakan dengan miqat. Batas waktu disebut miqat zamani dan batas tempat disebut dengan miqat makani. Baik, bagaimana cara mengerjakan ihram? Yang pertama yaitu membersihkan badan dengan memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kemaluan, mandi, memakai wangi-wangian, kemudian berwudu.
Kemudian yang kedua memakai ihram, satu diselendangkan di bahu dan satu disarungkan. Salat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian berniat dalam hati dan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Dengan demikian maka jamaah telah berihram dan berlakulah larangan-larangan ihram. Kemudian memperbanyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, berikutnya larangan ihram. Setelah mengenakan ihram, maka terlaranglah hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagi laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Bagi wanita dibolehkan memakai pakaian berjahit yang menjaga aurat. Hanya muka dan telapak tangannya saja yang terlihat. Kedua, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala melekat, dan bagi wanita tidak boleh menutup muka dan tangan. 3. Memakai wangi-wangian baik di badan, di rambut, pakaian dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu berdebat, ya, berselisih paham. Kemudian yang kelima yaitu memotong kuku. Dan yang keenam yaitu memotong atau menggunting rambut. Yang ketujuh memburu binatang yang halal dimakan. Yang delapan menebang pohon-pohon di tanah haram. Yang kesembilan menikah atau menikahkan. Yang ke-10 adalah bersentuh-sentuhan dengan syahwat bercumbu rayu. Yang ke-11 yaitu bermaksiat. Dan yang ke-12 itu bersetubuh. Nah, ini di antara ketentuan-ketentuan dalam berpakaian ihram. Baik. Ya, bagi kita jamaah haji dari Indonesia sebagian besar yaitu menggunakan apa? Menggunakan hajinya haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Yaitu huwa yanwi min al-umrah wa yaqul labbaik Allahumma umratan yuhrim bil umrah fa idza faragha min an-nanwi al-hajj fa yaqul labbaik Allahumma hajjan. Yaitu orang Indonesia ataupun mereka-mereka yang jarak waktunya masih agak lama dari puncak haji, sebagian besar adalah memakai pakaian ihram. Nah, inilah batas waktunya ketika selesai pelaksanaan umrah pertama untuk haji tamat, maka kita melaksanakan haji tamattu pada musim haji. Kemudian antakal umrah wa haji fi amin wahid, ya. Umrah dan haji dilaksanakan dalam satu tahun yang sama. Kemudian ayyakuna alla ya'uda ila biladihi, hendaknya dia tidak kembali ke negaranya. Kemudian ayyakuna hadiran, dia datang ke tempat tersebut. Antakuna umrah wal hajj an wahid an nafsi la niyata an ghairihi, ya. Umrahnya untuk dirinya sendiri dan haji untuk dirinya sendiri. Wa mu'tamir wa man yanwi al-umrah faqat labbaik Allahumma umratan. Sedangkan mu'tamir yaitu orang yang berniat untuk pelaksanaan umrah semata. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang tawaf. Arti tawaf dan macam-macamnya. Rukunnya. Tawaf ada dua macam, tawaf wajib dan tawaf sunnah. Tawaf wajib ialah tawaf umrah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umrah. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji atau tawaf haji, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji. Kemudian tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena nazar. Kemudian tawaf sunnah, yaitu tawaf kudum, yaitu tawaf ketika baru sampai di Mekah. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf sebagai pamitan ketika akan meninggalkan Mekah. Kemudian tawaf sunat, yaitu tawaf yang dikerjakan setiap waktu ketika kita mendatangi Masjidil Haram. Niat atau syarat tawaf, ya. Pertama niat, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas kecil dan besar dan najis. Ketika tawaf harus Ka'bah harus senantiasa berada di sebelah kiri kita, ya. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan dari Hajar Aswad pula. Kemudian harus dilakukan di Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Kemudian tawaf dilakukan sebanyak 7 kali
sebanyak 7 kali. Ya. Tawaf dilakukan semata-mata untuk ibadah saja. Sedangkan sunnah-sunnah tawaf yaitu berlari-lari kecil di putaran 1 sampai 3. Kemudian ittiba, memakai ihram dengan posisi pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup bagi laki-laki. Kemudian mencium Hajar Aswad, ya. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika sampai di Hajar Aswad pada setiap putaran. Kemudian yang kelima, berjalan kaki bagi yang mampu. Kemudian yang keenam, dekat dari Ka'bah. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara tanpa ada keperluan. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan membaca Al-Quran dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kemudian melambaikan tangan ke rukun Yamani. Kemudian salat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf di belakang makam Ibrahim. Salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya. Yaitu di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ke-11 yaitu minum air Zam-Zam dengan berdoa. Kemudian yang ke-12 kembali ke Hajar Aswad dan melambaikan tangan jika memungkinkan. Ya, cara mengerjakan tawaf setelah suci dari hadis besar dan kecil dan telah menutup aurat, maka mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Apabila memungkinkan dan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, mencium Hajar Aswad. Dan jika tidak, maka cukup mengusap atau memberikan isyarat dengan cara melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Terus berjalan mengelilingi Ka'bah, sedang Ka'bah senantiasa di sebelah kiri. Untuk laki-laki melakukan rommel, berlari kecil pada 3 putaran pertama. Selama berjalan mengelilingi Ka'bah, perbanyaklah zikir dan doa yang telah dihafal atau yang diinginkan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika sampai di salah satu sudut Ka'bah yang bernama Rukun Yamani, disunahkan untuk mengusapannya. Dan jika tidak bisa, cukup melambaikan tangan kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah sampai di sejajar dengan Hajar Aswad selesai sekali putaran, kemudian teruskan sebagaimana permulaan sampai menjadi 7 kali. Setelah selesai 7 kali, cium Hajar Aswad kalau bisa, terus pergi ke Multazam kalau bisa dan berdoa mohon apa yang dikehendaki karena disinilah tempat yang diijabah. Multazam itu adalah di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Setelah selesai 7 kali, cium Hajar Aswad kalau bisa terus pergi ke Multazam. Ya, selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani tidak diusap. Bila batal wudu harus mengambil wudu dengan melanjutkan jumlah sisa putaran dan dari tempat putarannya. Kemudian pergi ke makam Ibrahim, selanjutnya salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian minum air Zam-Zam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan posisi duduk menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa apa saja yang diinginkan. Mau Zam-Zam 5 syuribalahu. Kemudian kembali ke Hajar Aswad bila bisa dan sentuh lagi Hajar Aswad. Bila tidak bisa, cukup dengan melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak mampu berjalan atau uzur, boleh bertawaf dengan cara didorong menggunakan kursi roda. Kemudian yang berikutnya itu sya'i dan tahallul. Ya, sya'i itu berjalan cepat pulang pergi di antara 2 bukit Safa dan Marwah. Sunnah-sunnah sya'i yaitu keluar menuju Safa melalui pintu Safa. Dilakukan setelah melaksanakan tawaf kudum atau tawaf umrah yang sah. Bersuci dari hadas dan najis, naik di atas Safa dan Marwah, menghadap kiblat ketika sampai di bukit Safa dan Marwah serta berdoa, takbir dan tahlil, berjalan kencang di antara kedua lampu hijau, berjalan kaki, beruntut kecuali ada hajat. Ya. Cara mengerjakan sa'i dengan sunnah-sunnahnya. Setelah selesai mengerjakan tawaf, pergilah menuju tempat sa'i atau mas'ah yang berada di sebelah kanan, kemudian menuju ke Safa, terus naik di sana mulailah niat sa'i dalam hati, yaitu sa'i untuk umrah. Berdiri atau sa'i untuk haji, ya, ketika musim haji. Berdiri menghadap Ka'bah kemudian membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berdoalah memohon kebaikan apa saja yang dikehendaki, boleh dengan bahasa sendiri. Berjalan di tempat sa'i mas'a menuju Marwah sambil membaca doa-doa. Setelah sampai di tempat yang ditandai pil hijau, kemudian khususnya bagi laki-laki yang kuat, berlari kecil dan membaca Rabbighfir warhamhu innaka antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
kemudian berjalan seperti biasa. Setelah sampai ke Marwah, naiklah ke Marwah, kemudian menghadap Ka'bah sambil membaca doa dan bertakbir 3 kali. Kemudian kembali menuju Safa. Ketika menuju Safa, antara 2 pilar berlari kecil lagi seperti ketika menuju Marwah. Demikianlah seterusnya sampai 7 kali. Dengan sendirinya saya akan berakhir di Marwah. Setelah selesai 7 kali dapat diteruskan dengan tahallul. Baik, yang dimakruhkan dalam syai apa? Berhenti di tengah-tengah syai. Kemudian duduk di atas sofa maupun Marwah tanpa uzur. Kemudian sibuk melihat orang-orang yang sedang syai. Ya, setelah sa'i ya kita akan bertahallul. Tahallul berasal dari kata halal yang artinya menghalalkan diri. Maksudnya menghalalkan diri untuk kembali berhubungan dengan dunia. Ini dilakukan saat orang telah selesai dari proses menuju Allah. Cara tahallul: sesudah selesai menjalankan sa'i, bercukurlah atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian terbukalah ihram mulai waktu itu. Ihram sudah boleh dibuka dan diganti dengan pakaian biasa. Tidak ada lagi larangan-larangan seperti kita masih memakai pakaian ihram. Ya, demikian proses-proses daripada pelaksanaan rukun ibadah haji. Tentunya sebelum melakukan tawaf ifadah dan syai dan tahallul, kita melakukan wukuf di Arafah. Ya, al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak sahlah hajinya.